Halo, Akang Teteh Anom Daluke kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Seperti biasa, konten Hotelier Story bersama Kang Inan ya. Kita saat ini berada di kawasan wisata bunga dan kuliner. Tepatnya namanya Grace Rose Farm, ada di Jalan Kolonel Masturi, tepat di depan Curug Cimahi ya. Curug Cimahi. Ini ya. Areanya asik banget ya. Nih saya dengar tadi Kang, ada 5 hektar. Gitu ya? Iya. Ini satu destinasi pariwisata yang perlu dikunjungin nih. Iya, karena kan mungkin di kota cari apa ya? Wisata bunga yang 5 hektar di mana ya? Mana? Segar lagi udaranya di sini. Dan di tepat di sini juga Kang, ada tempat makan minum. Oh, ada namanya Kampung Mawar Resto. Jadi kalau lapar nih, udah 5 hektar nih dikelilingin gitu kan, lapar, haus, ada di bawah. Siap. Authentic Indonesian food. Oke. Mantap. Akang Teteh Maluke, Kang Inan mau berbagi cerita nih, pengalamannya, ataupun juga cerita orang lain yang kita ceritakan kembali. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada benefitnya lah buat kita semua. Kang Inan punya cerita apa nih hari ini nih? Oke. Jadi gini, saya punya cerita nih. Sebetulnya ceritanya ini 2 tema yang berbeda. Iya. Tapi bisa menyatu. Oke. Ya, bisa menyatu. Jadi yang pertama ini cerita tentang bagaimana menangani kasus emergensi di sebuah hotel. Ya, kasus emergensi. Dan kedua, apa hubungannya kasus emergensi dengan hotel design? Oke. Ya, dengan building design ya. Ya, oke. Jadi gini, ini suatu saat nih saya dilaporin sama front office manager. Oke, ini siang-siang nih front office manager melapor, Pak, ini ada kasus kayak mencurigakan nih Pak. Kenapa? Saya bilang, ada tamu udah 2 hari itu tidak keluar kamar, tidak ada order makanan. Oke. Ya, tidak ada. Nah, terus coba dicek sesuai dengan SOP kita kan. SOP kita ditelepon ke kamar, nggak ada ngangkat, kemudian lihat di room service terakhir adalah kira-kira lebih dari 24 jam, waktu itu 26 jam terakhir. Order terakhir dia ada minuman waktu itu. Nah, kemudian dicek di operator, tidak ada incoming outgoing call, nggak ada. Oke. Jadi saya minta waktu itu front office manager sama housekeeper sama chief security untuk cek ke kamar. Jadi rupanya mereka udah ketok-ketok kamar juga nggak ada. Ya, nggak ada yang ketok, buka segala macam. Akhirnya sesuai dengan SOP kita harus buka paksa kan. Kita harus buka paksa. Kemudian akhirnya, tapi waktu mau dibuka juga ternyata safety locknya tidak ada lock ya di kamar. Yang masih pakai rantai chain lock zaman dulu kan. Nah, kemudian terpaksa digergaji. Ya, digergaji. Akhirnya terbuka, memang kelihatan tamunya ada di atas tempat tidur. Kelihatannya seperti tidur. Tapi kemudian setelah diperiksa, kita ada perawat kan, memang ada house clinic di hotel. Ternyata dia sudah tidak bernafas. Sudah meninggal. Meninggal sesuai dengan prosedur kan. Kita panggil dokter, kita panggil polisi. Kita panggil polisi. Nah, sambil duduk. Yuk. Nah, maklum nih udah
Dulu berdiri terus di hotel. Oke. Di hotel dulu berdiri terus ya. Jadi kita lapor polisi untuk periksa TKP, kan kita nggak tahu ya ada apa, ada apanya. Sesuai dengan prosedur lah, SOP kita seperti itu. Nah, kemudian dipastikan bahwa tamu tersebut sudah meninggal. Ya, akhirnya dari rumah sakit ya sama udah disiapkan ambulan, polisi udah apa namanya menyidik TKP-nya ya, TKP sudah diperiksa. Terakhir kan kita mau bawa evakuasi ya. Evakuasi kan mau bawa. Sebentar Kang, sebelum dilanjut nih, Kang Inan tadi langsung aja ngobrol. Ya, saya bawa minuman dulu. Oke, siap, ya? siap. Langsung aja. Ya. Jadi kita kan mau bawa nih si jenazah itu ke rumah sakit atas ini instruksi polisi juga. Kita udah siapkan ambulan ya, udah siapkan ya. Waktu kita mau bawa pakai apa namanya stretcher itu apa namanya tandu ya, ternyata nggak bisa masuk lift ya, nggak bisa masuk lift karena apa? Liftnya lift kecil, hanya bisa dipakai orang berdiri 4-6 orang berdiri. Waduh, SOP mengatakan tidak boleh membawa jenazah melalui public area kan, harus lewat back office ya, nggak boleh lewat lobby ya dan lain-lain. Waduh, akhirnya apa yang dilakukan? Jadi chief security sama satu orang perawat sama satu orang dokter polisi ya, polisi itu membawa turun ya menggunakan lift tamu tetapi dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri, bayangin bawa jenazah dalam posisi berdiri, dipeluk ya, dipeluk oleh 4 orang itu tersebut jenazah, baru turun ke bawah dan akhirnya apa, mau nggak mau lewat lobby kan, tidak ada back area lagi gitu loh. Nah, di sini intinya selain kita menangani kasus-kasus emergensi seperti ini, dalam tanda kutip hotel desain tidak diperhatikan sebelumnya. Ya, tidak diperhatikan. Jadi orang bikin hotel tanpa memperhatikan atau bertanya kepada konsultan atau kepada operator yang biasa menangani hotel. Nah, ternyata kesalahan di desain utama. Ya, seharusnya kan yang namanya lift itu ya ada 2, guest lift sama service lift. Nah, service lift ini biasanya agak panjang, Pak. Karena untuk bawa barang segala macam. Jadi kalau ada orang sakit ya, tamu sakit atau tamu meninggal seperti tadi, bisa menggunakan tandu ya, atau wheelchair bisa masuk ya, sama tempat tidur itu tuh yang di rumah sakit ini ya, supaya ada di ambulans tuh. Nah, jadi tanpa apa namanya melewati area tamu gitu ya kan, tidak melalui, karena kan kalau di hotel tuh bayangin ada orang membawa orang sakit, membawa apa namanya kereta dorong ya kan, kebayang tamu yang lain kan pasti akan ini hotel atau rumah sakit gitu, ada apa nih, wah ada kecelakaan apa, bisa timbul berbagai macam apa namanya spekulasi. Nah, jadi betapa pentingnya kalau kita mau membuat hotel itu hal-hal seperti ini diperhatikan ya, hal seperti ini diperhatikan, desain ya, bertanya kepada orang yang berpengalaman, bertanya kepada operator yang sudah memang biasa menangani hotel operation. Jadi desain hotel sangat perlu, layout ruangan, berapa besarnya lobby, berapa besarnya kamar, pintu harus selebar apa, koridor harus sebesar apa, kapasitas restoran juga, kapasitas segala macam ini harus ada, kapasitas gudang. Nah, kadang-kadang orang tidak memikirkan gudang, sehingga begitu hotel mau dibuka nggak punya gudang. Naruh barang kadang-kadang punten Kang, suka lihat juga tuh naruh kapasitas ya Kang ya. Kadang-kadang kita punya ballroom atau meeting room banyak atau ballroom besar, tapi tiba-tiba barang-barangnya ada di koridor hotel. Koridor kamar. Koridor kamar. Pas keluarin barang nggak tahu
nggak ada store-nya. Iya kan. Akhirnya numpuk di ujung-ujung koridor kamar itu kan ya image juga buat hotel ya. Ya, kan itu ada standarnya lah ya dalam hotel desain itu. Berapa area-area yang dibutuhkan untuk setiap fungsi-fungsi daripada hotel. Jadi jangan hanya memikirkan fungsi untuk tamu saja, tetapi tidak memikirkan fungsi back of the house. Misalkan offices, ya penempatannya di mana, berapa besar, pergudangan, ya, tempat penyimpanan sampah, tempat penyimpanan botol bekas, tempat kantin karyawan, banyak sekali yang harus diperhatikan. Penempatan genset, jangan sampai juga dekat dengan area basah, gitu. Betul. Oke, so Kang Inan, jadi Akang Tete Anom Daluke memang seperti di cerita kita sebelumnya nih, hotel ini ibarat kota kecil ya. Betul. Oke, kebayang kan? So, kota kecil berarti hotel ini harus punya jalur-jalur khusus juga kalau ada emergensi, evakuasi ya. Dan ingat, emergensi di sini juga bukan hanya terjadi ke tamu juga ya. Kalau misalkan terjadi kebakaran apa, betul. Assembly point harus ada. Dan clear signage ya. Harus clear signage-nya. So, demikian cerita kita pagi hari yang indah ini ya. Kalau itu memang berguna, tolong di-like, komen, di-share, dan di-subscribe biar bisa pantengin terus channel kita, Hotelier Story. Bye.